ada 3 hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ini merupakan persiapan basic ataupun benar-benar dasar yang harus kita punya ketika kita ingin interview dengan perusahaan Jepang. Sebenarnya ini bukan dikhususkan untuk Kaigo saja. Entah itu Kaigo, entah itu PM, apapun itu. Yang penting kalian punya 3 syarat ini, insya Allah kalian lolos. Oke, yang pertama yang harus kita benar-benar pahami yaitu adalah Minasang ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis kita akan membahas seputar proses buat kerja ke Jepang. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah komentar, yang mana komentarnya itu berhubungan dengan mensetsu ataupun interview dengan kaisha ataupun dengan perusahaan Jepang. Oke, jadi komentarnya seperti ini. Kak, buatkan video yang membahas tentang persiapan mensetsu bidang Kaigo kakak, please, katanya. Oke guys, jadi ini sehubungan dengan mensetsu ini, jujur saya juga keterbukaan aja ya. Saya itu sudah menghafal banyak banget kosakata ataupun intinya persiapan yang sangat matang untuk bisa lolos dan bisa diterima di kaisha ataupun di perusahaan Jepang di bidang Kaigo ataupun panti jompo ataupun perawat lansia kayak gitu ya. Akan tetapi ternyata tidak semudah itu teman-teman. Ternyata banyak banget luka-liku ataupun hal-hal yang memang terkadang membuat kita itu susah buat diterima. Saya aja sudah 2 kali mensetsu ataupun sudah 2 kali interview dengan perusahaan Jepang, itu dua-duanya gagal. Dan saya tembus di perusahaan yang ketiga ataupun di mensetsu yang ketiga. Nah, sekarang saya sudah bisa menentukan, sebenarnya bukan bisa-bisa banget menentukan, akan tetapi saya sudah sedikitnya bisa evaluasi terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak diterima ketika saya mensetsu di perusahaan yang 2 kali kemarin. Nah, yang pertama itu karena ada beberapa hal yang saya lakukan dan itu tidak diperbolehkan ataupun tidak baik di pandangan orang Jepang. Selain itu juga memang ada beberapa hal yang memang saya menjawab pertanyaan kaisha ataupun menjawab pertanyaan si orang yang interview saya itu tidak nyambung. Nah, maka dari itu dengan adanya video ini semoga kalian tidak terjerumus ataupun semoga kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu saya lakukan ketika saat saya mensetsu ataupun ketika saya interview. Oke, tapi sebelum itu ada 3 hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ini merupakan persiapan basic ataupun benar-benar dasar yang harus kita punya ketika kita ingin interview dengan perusahaan Jepang. Sebenarnya ini bukan dikhususkan untuk Kaigo saja. Entah itu Kaigo, entah itu PM, apapun itu. Yang penting kalian punya 3 syarat ini, insya Allah kalian lolos. Oke guys, tapi kalau misalkan kalian sudah tahu ini, boleh kalian skip videonya. Tapi kalau yang belum, silahkan pantengin sampai akhir. Oke, yang pertama yang harus kita benar-benar pahami yaitu adalah Nihongo. Maksudnya apa? Jadi Nihongo ataupun kemampuan bahasa Jepang itu memang sangat dipertaruhkan ketika kita mensetsu. Kenapa Nihongo sangat penting dan adanya di nomor 1? Karena Nihongo itu adalah modal dasar ketika kita ingin kerja ke Jepang. Ya tentunya orang Jepang milih yang Nihongonya Jozu dong, yang Nihongonya bagus dong, pera-pera gitu kan. Akan tetapi ini tidak menentukan teman-teman. Walaupun ini ada di nomor 1, tapi ternyata tidak menentukan bahwa ini dipastikan bisa lolos ke perusahaan. Alasannya kenapa? Alasannya ada beberapa hal, tapi kita bahas lagi tentang pentingnya Nihongo. Jadi seperti ini. Kenapa Nihongo itu penting? Jadi ketika orang Jepang nanya dengan menggunakan bahasa Jepang, Nihongo no benkyou wa dono gurai Nihongo benkyou shiteimasu ka misalkan, ataupun Gokazoku wa oeng shiteimasu ka misalkan, dan yang lain sebagainya kayak gitu. Oeng itu mendukung. Jadi keluarga kita mendukung ataupun tidak misalkan seperti itu. Ataupun dengan bahasa lain sansei shiteimasu ka misalkan. Nah, ketika kita tidak memahami Nihongo-nya, ketika kita tidak paham akan pertanyaan kaisha tersebut, ya tentunya kita akan
bertanya-tanya gitu kan, kita akan pusing, kita akan bingung akan menjawab seperti apa. Sansei itu apa? Oeng itu apa? Nah, seperti itu. Makanya Nihongo kita itu benar-benar dipertaruhkan ketika Mensetsu. Maka dari itu Nihongo itu ada di nomor satu minasan. Dan yang selanjutnya, eh, yang kedua yaitu adalah Eigao ataupun senyum. Jadi entah kenapa ya, ini sudah dibahas di berbagai Mensetsu ataupun sudah dibahas di berbagai eh, media media sosial, entah itu Instagram, entah itu TikTok dan yang lain sebagainya. Banyak banget yang membahas bahwasanya ketika kita mensetsu, yang penting itu wajah, raut wajah. Yang penting senyum, tersenyum, berseri. Maka ketika kita berseri ataupun intinya nggak gugup gitu, kinco, jangan gugup. Ketika kita tidak kinco ataupun ketika kita fokus dan kita selalu egao, ketika kita senyum terus, jadi sambil jawab itu sambil tegak kan, sambil apa namanya, lihat ke layar yang fokus gitu misalkan. Jadi kita itu jangan jangan dreg-dreg dan yang lain sebagainya, tapi kita itu harus ajime mas watashi no namae wa Nabis desu, misalkan kayak gitu misalkan ya. Nah itu yang kedua adalah egao minasang. Jadi sebisa mungkin kita itu harus terus senyum dari awal sampai akhir. Terserah, senyumlah dengan versi kalian masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan, karena kalau dipaksakan itu terlalu menjijikan menurut saya. Bener, dulu pernah saya kayak Rensu gitu, saya itu Rensunya itu kayak gini-giniin banget, itu nggak berefek, malah itu gugup jadinya. Jadi yang pertama ingat ya, yang pertama Nihongo yaitu PR minasang pribadi. Untuk Nihongo itu, untuk kemampuan bahasa Jepang itu memang semuanya PR pribadi. Dan yang kedua, Eigao ataupun wajah, biasakan untuk tersenyum ketika melihat interviewer ataupun ketika melihat orang yang nanya-nanya kepada kita. Biasanya yang nanya itu bukan hanya Kaisa, kadang-kadang ada TSK ataupun ada di Kaisanya itu ada 2 sampai 3 orang bahkan, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah matching. Nah, yang saya bahas tadi bahwasanya nomor satu itu adalah Nihongo kan, ataupun kemampuan bahasa Jepang. Akan tetapi walaupun kita pintar bahasa Jepang, walaupun kemampuan bahasa Jepang kita sudah pintar, sudah lebih dari kompetitor-kompetitor mensetsu kita, tapi belum tentu teman-teman. Minasang semuanya itu belum tentu bisa menentukan kita diterima di perusahaan tersebut. Ada juga nih pengalaman saya. Ada satu orang, ketika saya ikut mensetsu, ini sesuai dengan pengalaman saya, dia itu sudah menjadi sensei bahasa Jepang selama hampir 3 tahun kalau nggak salah. Dia punya kelas online. Nihongo, oh jangan ditanyakan lagi. Dia bahkan sudah 4 tahun tinggal di Jepang. Tapi dia pulang ke Indonesia dan dia lanjutkan lagi ke Jepang lagi. Dan kebetulan bareng dengan saya. Dia pinter, oh jangan ditanya, pinter banget malah, lancar banget. Tapi ketika dia pengumuman, dia termasuk salah satu orang yang gagal dan tidak diterima oleh perusahaan. Jadi ini yang terakhir adalah matching. Matching itu cocok ataupun tidaknya perusahaan terhadap kita. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, tidak ada nih yang bisa menjamin sebenarnya kita itu pasti lolos, kita itu pasti gagal. Nggak ada sebenarnya. Walaupun terkadang orang yang kinco, orang yang nggak siap, orang yang nggak lancar-lancar banget ketika menjawab, itu terkadang malah diterima. Karena faktor mana? Berarti karena faktor senyum, karena faktor karena faktor raut wajahnya itu meyakinkan si interviewer tersebut, meyakinkan orang Jepangnya itu, dia mah selalu tersenyum, berarti dia itu baik. Mungkin kayak gitu, bisa aja, itu bisa aja. Dan ada satu lagi teman-teman, cerita tentang pentingnya berseri ataupun senyum ketika interview. Waktu dulu ada senpai saya, yaitu N3 kalau nggak salah, dia tuh sudah punya N3. Nihongo oke, Jozu Mochirong Jojo desu ne, tentunya dia pintar. Tapi nggak tahu kenapa dia itu nggak keterima, malah yang keterima itu yang punya JFT doang, yang biasa-biasa aja. Maka dari itu, jadi pahami 3 hal ini. Yang pertama Nihongo, kita harus paham betul, kita harus benar-benar bisa memahami apa yang dibahas ataupun apa yang ditanyakan oleh
kaisa terhadap diri kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu PR kita masing-masing. Terserah, perbanyak kotoba, perbanyak bunpo, dan perbanyak listening. Ketika orang Jepang ngomong ini, oh kita paham, dia ngomong ini, seperti itu. Selain itu juga, ya banyakin aja nonton-nonton tentang interview tentang kaigo misalkan. Interview tentang bidang kalian yang ingin diambil dan yang lain sebagainya. Yang kedua tadi egao ya. Ya sebisa mungkin lah, tersenyumlah dengan ciri khas kita masing-masing. Sebagus mungkin lah, ya terserah itu kan masing-masing ya. Dan yang ketiga itu matching. Ya matching itu nggak bisa diatur oleh kita. Matching itu kecocokan kaisa terhadap diri kita ketika kita di interview. Seperti itu ya minasang. Mungkin pendapat saya ini sebenarnya agak kurang ya, agak kurang banyak tentang keikeng, tentang pengalaman kerja, tentang pengalaman belajar bahasa Jepang dan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang saya pastikan yang benar-benar kita harus ketahui cuman 3 tadi. Yang pertama benar-benar pemahaman bahasa Jepang ataupun Nihongo, yang kedua eigao, dan yang ketiga matching job, kecocokan job. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan di antara kalian ada yang ingin menambahkan tentang pendapat saya ini, silahkan untuk komen di kolom komentar ya guys. Dan buat video selanjutnya akan saya bahas tentang apa saja sih yang keluar di Mensetsu Kaigo, tentang Naze Kaigo, Naze Nihon, ataupun tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ketika interview dengan perusahaan Jepang, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan Kaigo. Maka dari itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu, dikarenakan nanti akan ada pembahasan yang lebih menarik. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Saya Duru Napis, ja, matane.